Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas terkait informasi resminya dirilis Undang-Undang ASN yang terbaru ya. Resmi sudah ditandatangani oleh Bapak Jokowi, berisi 14 bab 77 pasal, yang ini lebih ringkas dari undang-undang sebelumnya, di mana kalau kita lihat secara rinci ternyata tidak ada informasi yang secara spesifik mengatakan bahwa honorer itu akan menjadi P3K nanti di akhir 2024. Bagaimana info lengkapnya? Ikuti video ini sampai selesai. Ya, kami sudah pun mendapatkan salinan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023. Ini Undang-Undang ASN yang baru ya. Nah, ini sudah ada petikannya. Ada 44 halaman yang terdiri dari 14 bab dan 77 pasal. Sebelum kita baca secara detail Bapak Ibu, karena memang ini sangat banyak, kita akan lihat penjelasan yang kita kutip dari laman JPNN yang menjelaskan terkait ringkasan-ringkasan dari isi pasal ataupun isi bab dari undang-undang yang baru ini. Nah, di laman JPNN disebutkan bahwa Presiden teken Undang-Undang ASN baru nomor 20 tahun 2023 ini lebih ringkas, ada pasal-pasal untuk honorer. Nah, sebelum kita baca yang ini, kita baca juga lebih rinci di sini bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, mana pasal honorer bisa jadi P3K. Bahwa Presiden Jokowi resmi menandatangani Undang-Undang ASN baru pada tanggal 31 Oktober. Jadi waktu disahkan 3 Oktober, 1 bulan kurang 31 Oktober ditandatangani. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN ini juga resmi masuk dalam lembaran negara. Deputi Bidang Aparatur Bapak Alek Deni mengungkapkan Undang-Undang 20 Tahun 2023 ini lebih ringkas dibandingkan undang-undang sebelumnya. Nah, ini ya yang sama ya tampilannya. Nah, nanti kita akan share juga ini Bapak Ibu. Kita cek bagian penting-pentingnya. Alek Deni mengatakan ada banyak pasal yang dikeluarkan karena dinilai mengganggu kelincahan birokrasi. Sejumlah pasal dalam undang-undang baru ini pun membutuhkan aturan turunan, yaitu PP. Nah, ini yang sedang digodok ya. Nah, berikut beberapa pasal yang berkaitan dengan penyelesaian honorer. Pertama, ketentuan P3K. Dalam pasal undang-undang yang baru ini disebutkan pegawai ASN terdiri dari PNS dan P3K. Kemudian dalam pasal 6 disebutkan bahwa ketentuan mengenai ruang lingkup tugas dan jabatan dan mekanisme pekerjaan P3K akan diatur dalam PP. Berkenaan dengan pengisian jabatan manajerial dan non-manajerial, bahwa dalam Undang-Undang 20 Tahun 2023 tentang ASN, di dalam pasal 14, 15, 16, 17, 18, membeberkan jabatan ASN ada dua. Ini sudah jelas ya, yaitu manajerial dan non-manajerial. Keduanya bisa diisi oleh PNS dan P3K. Nah, jadi jabatan untuk yang terbaru ini, nama jabatannya hanya ada dua, manajerial dan non-manajerial ya. Nah, ini secara teknis tentu ada di PP. Nah, ini ya ketentuan pengisiannya bagaimana ada di PP. Kemudian bagaimana pengaturan pengadaan PNS dan P3K-nya ini. Pasal 34 Undang-Undang 20 ini menyebutkan jabatan manajerial dan non-manajerial bisa diisi oleh PNS dan P3K. Ketentuan lebih lanjut akan diatur di PP. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN ini juga menegaskan bahwa untuk turunannya berupa PP harus diselesaikan maksimal 6 bulan. Ya, jadi nanti setelah 31 Oktober, 6 bulan berikutnya baru ada PP-nya ya. Cukup lama ya Bapak Ibu. Nah, kemudian selain itu dalam pasal 66 disebutkan bahwa penyelesaian pegawai non-ASN atau honorer atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024. Itu terhitung sejak Undang-Undang ASN disahkan. Diselesaikan penataan ya, ini kalimat penataan. Penataan paling lambat Desember 2024. Mulai 31 Oktober, instansi pemerintah dilarang mengangkat honorer atau nama lain selain PNS maupun P3K. Jadi mulai hari kemarin ya, 31 Oktober disahkan undang-undang ini, tidak boleh diangkat lagi honorer-honorer baru. Itu pastikan macam mana cara mengontrolnya ya. Nah, kita lanjutkan sedikit. Bagaimana dengan pasal 131A ini yang kemarin sempat heboh? Ternyata di dalam undang-undang yang baru tidak ada. Ya, ini tidak ada ya. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 hanya berisi 77 pasal. Dewan Pembina Honorer K2 Nurbaiti mengungkapkan sejak awal pembahasan draft undang-undang versi baru ternyata memang sudah tidak ada lagi pasal 131A itu.
yaitu berkenaan dengan pengangkatan ya. Honorer yang memiliki usia ataupun TMT 2014 itu sudah tidak ada sebenarnya. Sayangnya di lapangan pasal ini dijadikan alat untuk merayu honorer sehingga banyak terjerat calo. Nah, kemudian tidak mungkinlah semua honorer diangkat menjadi PNS tanpa tes sebagaimana isi pasal 131A itu. Apalagi pasal ini mengakomodasi seluruh honorer yang jumlahnya jutaan orang. Nah, ini bagian pertama yang dapat kita jelaskan bahwa Presiden sudah menandatangani. Kemudian di pemberitaan lain, ini sambungannya ya. Nah, ini sambungannya. Ya, di sini akan kita bacakan rangkuman-rangkuman dari isi pasal. Diketahui bahwa Undang-Undang ASN terdiri dari 14 bab ya, 14 bab, 77 pasal yang secara tegas mengatakan bahwa ASN itu dua, ini jelas. Nah, di bab 1 mengenai ketentuan umum, ini tidak dijelaskan karena tentu itu berisi penjelasan-penjelasan. Bab 2 mengenai asas, nilai dasar, serta kode etik dan kode perilaku antara PNS dan P3K. Bab 3 tentang jenis dan kedudukan. Bab 4 mengenai fungsi, tugas, dan peran. Nah, kemudian bab 5 mengatur tentang jabatan ASN. Bab 6 mengatur tentang hak dan kewajiban. Di mana pasal 21-nya, nah ini ada yang kita lihat ya, di bab tentang hak dan kewajiban, pegawai ASN berhak memperoleh penghargaan dan pengakuan berupa material dan non-material. Kedua, komponen penghargaan dan pengakuan pegawai ASN sebagaimana dimaksud adalah pengakuan atas pertama, penghasilan, penghargaan yang bersifat motivasi, kemudian tunjangan dan fasilitas. Ini sama ya, PNS dan P3K mendapatkan ini. Kemudian selanjutnya, ada juga jaminan sosialnya, ada juga lingkungan kerjanya, ada juga pengembangan diri. Selanjutnya adalah adanya bantuan hukum. Ini sama antara PNS dan P3K. Kemudian mengatur penghasilan sebagaimana yang disebutkan berupa gaji dan upah. Gaji atau upah. Ya, ini untuk kedua-duanya didapatkan. Kemudian yang keempat, penghargaan yang bersifat motivasi sebagaimana dimaksud. Nah, yang berkenaan dengan motivasi itu adalah finansial atau non-finansial. Kemudian tunjangan dan fasilitas sebagaimana dimaksud. Tunjangan apa saja yang didapatkan? Nah, ini ya, untuk semua ya, PNS dan P3K. Pertama, mendapatkan tunjangan dan fasilitas jabatan. Kemudian tunjangan dan fasilitas individu. Kemudian jaminan sosialnya berupa jaminan kesehatan dan jaminan kecelakaan kerja. Kemudian dapat jaminan kematian. Ya, kemudian jaminan pensiun. Nah, jadi Bapak Ibu dapat ya. Sudah jelas ini dalam undang-undang baru ada jaminan pensiun. Kemudian di poin selanjutnya jaminan hari tua. Ini dapat. Kemudian bab 7 mengisi tentang kelembagaan, manajemen ASN, kemudian pegawai ASN yang menjadi pejabat negara, tentang organisasi, bab 11 digitalisasi manajemen ASN, bab 12 penyelesaian sengketa, kemudian 13 mengatur tentang larangan. Nah, mengenai larangan instansi merekrut tenaga honorer itu diatur di pasal 65. Nah, diatur di pasal 65 di mana menyebutkan pejabat pembina kepegawaian dilarang mengangkat pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan ASN. Ini poin pertama. Kedua, larangan sebagaimana dimaksud juga berlaku bagi pejabat lain di instansi pemerintah yang melakukan pengangkatan pegawai non-ASN. Jadi sudah jelas tidak boleh. Kemudian pejabat pembina kepegawaian dan sebagainya dimaksud pada ayat 1 dan 2 yang mengangkat pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan itu akan dikenakan sanksi dengan ketentuan yang sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. Lalu di sini berkenaan dengan pasal penataan honorer, ini ada pada bab ke-14 yaitu ketentuan penutup. Bab ini terkait langsung dengan nasib honorer yang sudah menunggu untuk diangkat menjadi ASN baik PNS maupun P3K. Namun di dalam pasal di Undang-Undang ASN terbaru ini yang menyatakan honorer diangkat menjadi ASN itu hanya ada pada pasal 66, yaitu pasal yang menyebutkan bahwa non-ASN atau nama lain wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024. Sejak undang-undang ini mulai diberlakukan, instansi dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lain. Pada bagian penjelasan terhadap pasal 66 ini dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan penataan adalah termasuk verifikasi, validasi, dan pengangkatan oleh lembaga yang berwenang. Dengan demikian di bagian penjelasan pun Undang-Undang 2003 ini tentang ASN tidak secara eksplisit menyebutkan
bahwa non-ASN atau honorer itu akan diangkat menjadi P3K. Jadi tidak ada penyebutan di sini mau diangkat menjadi P3K, hanya disebutkan diselesaikan penataannya ya sampai dengan Desember 2024. Nah, bagaimana nanti ketentuannya? Kita lihat di dalam PP apakah memang ada detail menyebutkan istilah P3 part-time dan full-time, karena di dalam pasal ini tidak menyatakan hal itu. Nah, secara lengkapnya pasal-pasal itu ada di sini ya Bapak Ibu. Nah, ini ketentuan pertama bab umumnya. Nah, ini ketentuan tentang istilah-istilah ya. Kemudian asas nilai dasar serta kode etik dan kode perilaku. Nah, inilah kepastian hukum, profesionalisme, keterpaduan, ini berkenaan dengan ini. Kemudian nilai dasar, orientasi pelayanan, akuntabel, kompeten. Ya, pegawai ASN itu dituntut untuk itu. Kemudian bagian ketiga, kode etik dan kode perilaku membahas tentang bahwa kode etik berperilaku bertujuan untuk menjaga martabat kehormatan ASN. Nah, ini tentang bagaimana tindak tanduk ya daripada ASN, loyalitasnya. Ini semua dibahas di sini. Kemudian jenis dan kedudukan ASN ada 2 ya. Tentang fungsi, tugas dan peran. Nah, ini isi lengkap secara detail 44 halaman ya Bapak Ibu. Namun secara umum sudah kita jelaskan tadi bahwa isinya sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan ini nanti kita akan share isi undang-undang ataupun salinan undang-undang ASN 2023 nomor 20 ini, supaya Bapak Ibu juga bisa mempelajari ya, bisa melihat sejauh mana undang-undang ini dapat mengakomodir dan memberikan kesetaraan. Karena kalau kita lihat dari secara isi apa yang disampaikan ini belum secara penuh menyenangkan ya Bapak Ibu. Honorer P3K juga, karena belum nampak sebenarnya kesamaan ya antara PNS dan P3K di dalam undang-undang ini. Nah, demikian Bapak Ibu informasi yang dapat kami sampaikan yang baru saja dirilis yang ditandatangani oleh Presiden berkaitan dengan undang-undang ASN yang baru. Silakan Bapak Ibu membaca secara detail nanti setelah di-download secara pribadi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.